Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan uji autokorelasi dengan metode Rantes. Yang pertama, kita buka dulu Word-nya. Nah, di sini kita masukkan variabelnya, variabel X1. Kita tulis X1, X2, dan Y. Di bagian kolom label ditulis X1-nya apa? Di sini X1-nya itu aku ada harga produk, jadi aku tulis harga produk. Nah, dan di sini aku X2-nya itu ada promosi dan Y-nya itu ada minat pengunjung. Selanjutnya di bagian measure, kolom measure, klik scale. Ganti ya, pakai unknown itu pakai scale. Nah, selanjutnya kalau udah kita balik lagi ke klik data view. Nah, di sini kan udah berubah X1, X2, dan Y. Untuk mencari data autokorelasi dengan menggunakan metode Rantes, berikut ikuti langkah-langkah saya ya. Yang pertama-tama, klik Analyze, lalu pilih Regression, klik Linear. Nah, di sini kan ada kolom dependent dan independent. Maksudkan minat pengunjung ke kolom dependent, Y-nya, dan X1 dan X2-nya di independent. Lalu klik Save. Nah, dan di sini ada kolom residual. Kalian klik Unstandardized. Kemudian klik Continue. Nah, kalau udah klik continue, selanjutnya oke, dan kita tunggu hasilnya. Nah, langsung aja kita abaikan aja ya hasilnya. Karena ini belum semuanya. Jadi kita abaikan dulu, kita cari lagi. Ini baru residual 1. Nah, kemudian klik analyze lagi. Pilih non-parametric text. Selanjutnya pilih legacy dialogs dan pilih Rantes. Nah, di sini kita masukkan unstandardized ke kolom yang di sampingnya. Nah, kalau udah langsung klik OK. Nah, sekarang ini udah ketahuan hasilnya. Nah, jadi ini hasil dari uji metode Rantesnya. Nah, untuk kriterianya, dasar pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi menggunakan uji Rantes. Yang pertama itu, jika nilai AC MP sig-nya itu 2 min Thailand atau lebih kecil dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi. Nah, yang kedua sebaliknya, jika nilai ASIM sig 2 min Thailand lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Nah, diketahui dari nilai ASIM sig 2 min Thailand sebesar 0,909 atau lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terdapat gejala atau masalah autokorelasi. Nah, jadi di sini dari data saya tidak terjadi atau tidak terdapat gejala autokorelasi. Jadi data saya itu aman-aman saja atau normal. Nah, langsung aja kita lanjut ke uji heterokedastisitas. Saya menggunakan uji Sperman-Rho atau metode Sperman-Rho. Nah, di sini kita langsung aja kayak yang tadi masukkan data seperti yang tadi. Kita klik analyze, pilih regression,
lalu pilih linear. Nah, selanjutnya seperti yang tadi, Y-nya kita masukkan ke dependent, harga produknya kita masukkan ke independent, dan promosi X2-nya itu kita masukkan di independent. Lalu klik save, pilih residual unstandardized, dicentang aja, lalu pilih continue. Nah, habis itu klik OK. Nah, ini kan udah kelihatan, kita abaikan aja. Habis itu kita klik analyze lagi, pilih correlate, pilih abbreviate. Nah, di sini pilih variabel, masukkan X1, X2, dan unstandardized residual 1. Klik Spearman. Nah, pada centang ini kita nggak centang ya personnya itu, tapi kita pilih Spearman. Lalu klik OK. Nah, di sini udah kelihatan ya hasilnya. Nah, jadi ini pada kolom correlation yang kita pilih untuk menemukan hasil dari metode Spearman Rule. Nah, untuk kriterianya, apabila nilai signifikan lebih besar dari alfa 5% atau 0,05, maka tidak terjadi heterokodastisitas. Apabila nilai signifikan lebih kecil dari alfa 5% atau 0,05, maka terjadi heterokodastisitas. Nah, dari hasil data yang udah kita uji tadi, didapatkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan tidak ada gangguan atau tidak terjadi gejala heterokodastisitas dalam proses estimasi parameter model Spearman Rule, di mana tidak ada nilai hitung yang signifikan atau nilai signifikan sig lebih dari 0,05. Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heterokodastisitas pada semua variabel baik X1 dan X2. Nah, selanjutnya kita ke uji multikolinearitas. Di sini saya menggunakan metode pairwise correlation. Sama seperti yang tadi, masukkan variabel X1, X2, dan Y ke SPSS, klik analyze, pilih menu regression, lalu pilih linear. Seperti yang tadi, minat pengunjung atau Y-nya masukkan ke dependent, dan X1 dan X2-nya masukkan di independent. Lalu klik statistik. Nah, pilih pada kolom regression koefisien, centang koefisien matriks. Lalu klik continue. Nah, ini kita dapat hasilnya di sini, koefisien correlation, didapatkan hasil dari metode pairwise correlation. Nah, untuk kriterianya, jika koefisien korelasi lebih kecil dari 0,90, berkesimpulan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Nah, sebaliknya, jika koefisien korelasi lebih besar dari 0,90, berkesimpulan terjadi gejala multikolinearitas. Nah, dari data yang saya uji tadi menggunakan uji pairwise correlation, berdasarkan analisis, hasil dari analisis data di atas menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0,238 atau lebih kecil dari 0,90. Berkesimpulan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Nah, dari uji pairwise correlation ini, data yang saya gunakan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke uji normalitas. Dan saya menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov.
Langkah-langkahnya pertama seperti yang tadi, masukkan variabel X1, X2, dan Y. Lalu kemudian klik Analyze, pilih Regression, pilih Linear. Nah, seperti yang tadi, masukkan variabel Y ke dependent dan X1-nya ke independence dan X2 di independent. Kemudian klik Save. Pilih pada kolom residual Unstandardized Continue. Lalu pilih menu OK. Nah, kita abaikan saja. Nah, di sini kita sudah dapat residual satunya. Lalu kita klik Analyze lagi. Pilih Non-Parametric Tense, klik Legalisi Dialogs, dan pilih sampel K-S, 1 min sampel KS. Nah, masukkan standardized residual 1 ke tes variable list, lalu klik OK, dan nah di sini kita udah dapet ya. Nah, dan ini hasilnya. Pilih one simple Kolmogorov. Nah, di sini saya hasilnya 000. Nah, untuk kriterianya sendiri, jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. Tapi sebaliknya, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Nah, di sini saya hasilnya 000. Nah, berdasarkan dari tabel output di atas, diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka, sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas di atas, dapat disimpulkan bahwa data penelitian tidak berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi. Jadi di sini data yang saya gunakan pada metode Kolmogorov ini tidak normal atau terjadi masalah. Nah, untuk mengatasi gejala uji normalitas Kolmogorov yang tadi, lanjut kita ke klik transform. Pilih compute variable. Nah, di sini target variabel kita tulis sqrt x1. Nih, kalian bisa tulis saja pada target variabel, tulis seperti ini. Lalu pada function group pilih all. Lalu kalian cari sqrt pada kolom sqrt. Nah, di sini ada sqrt-nya, langsung aja klik. Nah, ini sudah. Lalu masukkan 1 ke kolom variabel numerik, kemudian klik OK. Pilih seperti yang tadi, kita ganti X1 dengan menggunakan X2. Masukkan X2 ke numeric expression. Yang tadi X1-nya dihapus dan masukkan X2-nya, lalu klik OK. Nah, kita abaikan lagi, lalu pilih transform, compute variable. Nah, di sini X2-nya kita ganti menggunakan variabel Y. Di numerik juga kita hapus X2-nya. Nah, lalu kita klik OK. Kita abaikan lagi, lalu kita pilih Analyze. Pilih Regression. Klik Linear.
Nah, ini kita udah ada SQRT X1-nya yang udah kita perbaharui. Kita masukkan saja SQRT-Y-nya ke dependent. Dan X1, SQRT, dan X2-nya kita masukkan di independent. Selanjutnya kita klik save. Lalu pada residual kita klik unstandardized dan klik continue, lalu pilih OK. Nah, ini udah ya. Nah, jadi ini cara penyelesaiannya. Kita abaikan lagi. Kita lalu klik analyze, pilih non-parametric tense, pilih legalisi dialogs, lalu X1 example KS. Nah, di sini ada unstandardized residual yang pertama, kita reset aja. Lalu kita pilih unstandardized yang terbaru atau yang kedua. Kita masukkan ke variabel test variable list pada kolom test variable list. Lalu klik OK. Nah, jadi cara penyelesaiannya itu seperti ini. Namun di sini karena data saya mungkin ada yang bermasalah, jadi tidak bisa berubah. Tapi cara penyelesaian menggunakan uji normalitas. Metode Kolmogorov itu seperti itu.